Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang komposisi fungsi. Materi komposisi fungsi ini merupakan materi bagian yang kedua pada KD 3.6. Nah, untuk materi komposisi fungsi ini akan saya bagi dalam beberapa video. Untuk video yang pertama ini, kita akan bahas dulu tentang pengertian komposisi fungsi. Apa itu komposisi fungsi? Fungsi komposisi yaitu merupakan penggabungan sebuah operasi dua jenis fungsi atau lebih sehingga mampu menghasilkan sebuah fungsi baru. Untuk lebih memahami, kita coba perhatikan permasalahan berikut. Suatu pabrik kertas berbahan dasar kayu memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin satu yang menghasilkan bahan dasar setengah jadi. Lalu pada tahap kedua, dengan menggunakan mesin kedua, dia menghasilkan kertas. Nah, dalam produksinya, mesin satu ini menghasilkan bahan setengah jadi, sebanyak 4/5 dari bahan dasarnya. Dan mesin yang kedua menghasilkan kertas sebanyak 7/8 dari bahan setengah jadinya. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 200 ton, berapakah kertas yang dihasilkan? Nah, untuk penyesuaiannya, kita bisa memisahkan dulu. Misalkan banyaknya bahan dasar kayu yang dipakai untuk membuat kertas itu sebagai X. Lalu banyaknya bahan setengah jadi itu kita misalkan sebagai fungsi fx. Lalu untuk bahan kertas yang dihasilkan, banyaknya kertas yang dihasilkan, kita misalkan sebagai gf. Sekarang kita coba perhatikan gambar berikut. Ini merupakan penggambaran dari sistem kerja pada pabrik kertas tersebut. Jadi di sini ada kayu yang sudah kita misalkan tadi, banyaknya bahan dasar kayu itu sebagai X. Lalu dari X ini kita masukkan ke tahap pertama menggunakan mesin pertama. Dari kayu, bahan dasar kayu itu masuk dalam tahap 1 menghasilkan bahan setengah jadi. Banyaknya bahan setengah jadi tadi sudah kita misalkan sebagai Fx. Nah, Fx itu sama dengan 4/5-nya X. Karena dari mesin 1 menghasilkan bahan setengah jadi sebanyak 4/5 dari bahan dasar. Lalu dari bahan setengah jadi ini kita masukkan ke tahap kedua, ke dalam mesin 2. Jadi dari Fx masuk ke mesin 2, maka menjadi fungsi Gf. Di mana Gf ini itu sama dengan 7/5 F. Atau dari mesin 2 ini akan menghasilkan kertas sebanyak 7/8 dari bahan setengah jadinya. Nah, barulah kita dapatkan hasil produknya, yaitu kertasnya, itu dalam fungsi Gf. Lalu untuk menghitung banyaknya kertas yang dihasilkan bagaimana? Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita coba cari dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui itu adalah X sama dengan 200 ton, Fx sama dengan 4/5 X, Gf sama dengan 7/8 F. Lalu yang ditanyakan adalah banyaknya kertas yang dihasilkan. Untuk penyelesaiannya bagaimana? Untuk penyelesaiannya ini nanti ada dua cara. Cara yang pertama kita bisa menghitung satu per satu. Jadi kita menghitung dari tahap pertama lalu menghitung ke tahap yang kedua. Hasil produksi tahap pertama, jadi tahap pertama ini dihasilkan adalah bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi tadi sudah kita misalkan sebagai F.
F itu sama dengan 4/5 X, di mana X itu sama dengan 200. Sehingga F sama dengan 4/5 dikali 200, sehingga sama dengan 160 ton. Lalu hasil dari produksi tahap kedua. Tahap kedua ini sudah dihasilkan kertas, jadi banyaknya kertas yang dihasilkan itu sama dengan G. G itu sama dengan 7/8 F. F sudah kita dapatkan dari tahap pertama tadi sebanyak 160 ton. Sehingga banyaknya kertas yang dihasilkan adalah 160, maksudnya banyaknya kertas yang dihasilkan itu adalah 140 ton. Lalu bagaimana kalau untuk cara yang kedua? Cara kedua, kita dapat langsung mensubstitusikan fungsi fx-nya itu ke fungsi gf-nya. Jadi, di sini fungsi gf itu kan sama dengan 7/8f. F tadi diketahui bahwa sama dengan 4/5 X. Jadi X diketahui juga bahwa dia sebanyak 200. Jadi 7/8 dikali 4/5 dikali 200 sama dengan 140 ton. Nah, itulah untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Nah, untuk cara kedua inilah nanti yang disebut sebagai cara fungsi komposisi. Nah, kalau untuk pengertian fungsi komposisinya, kalau kita tuliskan secara formal, itu sebagai berikut. Nah, definisinya nanti ada dua. Nih, untuk definisi yang pertama, itu berdasarkan formula fungsi f dan g. Jadi definisinya sebagai berikut. Diberikan dua fungsi f dan g. Fungsi f bundaran G ditentukan oleh formula F bundaran G X sama dengan F Gx. Jadi untuk fungsi komposisi atau komposisi fungsi itu dinotasikan sebagai F bundaran G. Jadi ada bundaran di sini antara F dan G itu membacanya adalah bundaran. Cara membacanya F bundaran G. Ini untuk notasi dan cara membacanya, cara membaca fungsi komposisi. Lalu bagaimana dengan untuk domainnya? Domain dari F bundaran G. Untuk domain dari F bundaran G terdiri atas masukan X, di mana X ini adalah anggota domain G, dan Gx itu adalah anggota domain F. Ini merupakan definisi untuk pengertian komposisi fungsi, definisi komposisi fungsi berdasarkan formula fungsi f dan g. Lalu untuk definisi komposisi fungsi berdasarkan diagram panah, di sini misalkan ada komposisi fungsi G bundaran F ya. Jika F suatu fungsi dari A ke B dan G itu adalah suatu fungsi dari B ke C, maka H fungsi dari A ke C disebut fungsi komposisi dan dinyatakan G bundaran F ditentukan oleh formula dari diagram panah, ditentukan oleh seperti ini. Jadi di sini H itu sama dengan fungsi komposisi dari G dan F. Jadi Hx itu sama dengan G bundaran F atau sama dengan G Fx. Jadi fungsi Fx ini dimasukkan ke fungsi G. Kalau di diagram panah akan menjadi seperti ini. Jadi di sini ada himpunan A, lalu ada himpunan B, ada himpunan C.
Untuk fungsi f ini merupakan suatu fungsi dari A ke B. Lalu fungsi G itu merupakan fungsi dari B ke C. Sedangkan kalau H itu merupakan fungsi dari A ke C. Jadi formula dari diagram panah yang di sini itu ditentukan oleh Hx sama dengan G bundaran F, X sama dengan G Fx. Jadi kalau di diagram panah, dia F dulu, A ke B, lalu B ke C. Nah, supaya lebih paham untuk pengertian komposisi fungsi, kita akan coba bahas contoh soal yang ada di video selanjutnya.